Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma pemrograman, mulai dari pengertian, penulisan algoritma, dan struktur logika dasar. Langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu pengertian algoritma dan pengertian program. Algoritma yaitu sebuah rangkaian atau langkah-langkah sistematis dan logis yang terdapat dalam suatu proses penyelesaian suatu masalah. Sedangkan program yaitu sekumpulan instruksi atau memerintahkan operasi untuk komputer dalam melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil tertentu. Berikutnya bentuk penulisan algoritma. Yang pertama ada deskriptif, yaitu penulisan algoritma dengan narasi atau deskripsi. Yang kedua ada flowchart, yaitu penulisan algoritma dengan diagram alir. Yang ketiga ada pseudocode, yaitu penulisan algoritma yang dibuat secara simpel agar mudah dipahami dan dibaca oleh manusia. Di sini ada contoh penulisan algoritma secara deskriptif. Sebagai contohnya, di sini kita akan membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Yang pertama ada masukkan nilai dari panjang, yang kedua ada masukkan nilai dari lebar, yang ketiga hitung luas dengan rumus panjang dan lebar, dan yang keempat menampilkan nilai luas. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari flowchart. Sebagai contoh adalah algoritma untuk menghitung luas lingkaran dengan input radius. Contohnya di samping itu main, lalu masukkan integer, radius dan area, lalu input radius, setelah itu proses ke area sama dengan 3,14 kali radius. Setelah itu output area atau menghasilkan dari hitungan area tersebut, lalu selesai. Selanjutnya yaitu pseudocode. Kita ambil contoh menggunakan algoritma luas persegi panjang. Contohnya itu kita declare dulu, kita masukkan luas dan sisi sebagai integer, lalu kita deskripsikan read kurung buka kurung tutup sisi, bawahnya luas sama dengan sisi dikali sisi, lalu bawahnya write kurung buka kurung tutup luas, setelah itu selesai. Jadi di dalam sequential ini instruksi akan dijalankan secara berurutan, dilakukan satu persatu sesuai urutan perintah sampai perintah selesai. Jadi dia akan menjalankan dari instruksi 1 ke instruksi 2, kemudian instruksi 3. Di sini terdapat contoh algoritma menghitung luas persegi panjang dengan penulisan pseudocode. Yang pertama yaitu deklarasikan luas dan sisi dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian terdapat deskripsi, yaitu yang instruksi 1, read atau input dari sisi. Yang kedua yaitu menghitung luas dengan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Dan yang ketiga, write atau output dari luas. Baik, selanjutnya di sini ada contoh program menggunakan sequential, yaitu program untuk menghitung banyaknya biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Besar biaya didapatkan dari banyaknya produk dikalikan dengan harga produk. Selain itu, konsumen akan dikenakan pajak sebesar 5%. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu memberi input dari variabel barang, harga, dan jumlah. Tipe data dari barang yaitu string, tipe data dari harga dan jumlah adalah integer. Selanjutnya yaitu proses penghitungan. Pertama ada total dengan rumus harga dikalikan jumlah. Yang kedua ada total harga sama dengan total plus 5/100 dikali total. Ini adalah pajak yang akan dikenakan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu total harga sama dengan integer dalam kurung total harga. Di sini berguna untuk menjadikan variabel total harga memiliki tipe data integer. Selanjutnya yaitu kita memberikan output dengan print nama barang, print harga, print jumlah, print total, dan print total yang harus dibayarkan. Selanjutnya kita akan masuki struktur logika dasar yang kedua, yaitu selection. Selection sendiri dalam struktur pemilihan, instruksi ini akan muncul apabila ada kasus yang memiliki 2 atau lebih alternatif penyelesaian. Di sini ada contoh algoritma menentukan angka yang lebih besar dari 2 variabel. Jika A lebih besar dari B, maka dia akan diselesaikan oleh output A. Jika tidak,
dia akan diselesaikan oleh output B. Di sini kita ada contoh program menggunakan struktur selection. Buatlah sebuah program untuk menghitung banyaknya biaya yang harus dibayarkan konsumen atas pembelian tiket bioskop. Besar biaya didapatkan dari banyaknya tiket dikalikan dengan harga tiket. Selain itu, konsumen juga terkena pajak sebesar 5% dari total pembelian tiket. Harga tiket adalah sebesar 35.000 untuk pembelian hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan 45.000 untuk pembelian hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekarang kita akan mencoba untuk merannya ini program. Masukkan jumlah tiket yang ingin dipesan. Kita akan pesan 2. Masukkan hari pemesanan Senin sampai Minggu. Kita coba 2 kali ya. Kita sekarang di perjalanan pertama akan memasukkan di hari Rabu. Harga tiket sebelum pajak 70.000 karena di sini kita akan pesannya kan di hari Rabu. Harga tiket di hari Rabu sebesar 35.000. Total pajak 3.500. Total harga tiket setelah pajak sebesar 73.500. Oke, kita akan coba lagi. Jumlah tiket 2 di hari Jumat. Total harga tiket sebelum pajak 90.000 karena satu tiketnya di hari Jumat sebesar 45.000. Total pajak 4.500 dan harga tiket setelah pajak 94.500. Oke, setelah selection selanjutnya yaitu loop atau pengulangan yang memiliki arti bahwa instruksi yang dilakukan secara berulang dalam kondisi tertentu atau dalam batasan tertentu. Pengulangan sendiri memiliki 2, yaitu pengulangan for dan pengulangan while. Komponen pengulangan terdiri dari yang pertama kondisi pengulangan atau setiap perintah yang dikerjakan jika memenuhi kondisi akan terus dikerjakan. Yang kedua, badan pengulangan yaitu kumpulan perintah yang hendak diulang. Yang ketiga, nilai awal atau inisialisasi yaitu pemberian nilai atau beberapa variabel sebelum pengulangan dilakukan. Yang keempat, perubahan variabel kontrol atau updating, yaitu variabel yang mengontrol beberapa kali perintah harus diulang dan mencegah pengulangan berlangsung selama tak terhingga. Selanjutnya yaitu bagian dari loop, yaitu looping for atau pengulangan yang mengerjakan satu pernyataan tetapi jumlah pengulangannya tidak diketahui. Looping for memiliki struktur dasar yaitu for sequence underscore expression titik 2 command underscore expression. Contoh sequence underscore expression yang dapat digunakan pada pengulangan for ada di bawah. Selanjutnya yaitu anggota dari loop for, ada pengulangan for dengan interval bilangan range memiliki struktur dasar yaitu for var in range kurung buka start limit and limit step kurung tutup titik 2 statement. Contohnya program untuk mencetak tulisan hello how do you do sebanyak 10 kali dengan menggunakan for. Di bawah ini print kurung buka print greeting 10 times kurung tutup, yaitu perintah untuk membuat 10 kali pernyataan. Selanjutnya for in range 10. Selanjutnya print hello how do you do kurung tutup, maka akan memunculkan tulisan hello how do you do sebanyak 10 kali. Pengulangan for dengan urutan string. Jadi struktur dasarnya di sini adalah for variable in string lakukan statement. Contohnya yaitu program untuk mencetak karakter dalam string. Print loop for in string. X sama dengan algoritma. For i in X, print i.
Jadi hasil program setelah di-run, dia akan menampilkan nilai dari I yang pertama yaitu A, nilai I yang kedua adalah L, nilai I yang ketiga adalah G, dan seterusnya sampai nilai I yang terakhir adalah A. Dia akan menampilkan urut dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu pengulangan for dengan urutan list. Struktur dasarnya sama, yaitu for variable in list, lakukan statement. Contohnya yaitu program untuk mencetak data dalam list. Print, look for in list. Food sama dengan apple, banana, carrot, donut, eggplant, fish. For I input, print I. Jadi sama seperti pengulangan for dengan urutan string, pengulangan ini akan menampilkan nilai dari I yang pertama yaitu apple, nilai I yang kedua adalah banana, dan sampai seterusnya sampai list dalam food ini habis. Di sini terdapat contoh program menggunakan struktur looping for, yaitu sebuah program untuk menampilkan list harga suatu barang dari input atau masukan jumlah banyaknya barang dan harga barang persatuannya. Yaitu yang pertama kita buat input dari variabel harga dan barang dengan tipe data integer. Selanjutnya yaitu menggunakan rumus for I in range dalam kurung 1 sebagai batas awal, barang plus 1 sebagai batas akhir. Print dalam kurung I, harga dikali I. Jadi setelah di-run hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan nilai dari I yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikarenakan batas awalnya yaitu 1 dan batas akhirnya yaitu inputan dari barang plus 1. Jadi batas akhir tidak akan ditampilkan di program yang sudah dijalankan. Memasuki struktur logika dasar looping yang kedua yaitu looping while. Looping while atau pengulangan while ini digunakan untuk mengerjakan satu pernyataan atau satu blok pernyataan yang tidak secara spesifik menyebutkan jumlah pengulangannya. Struktur dasar dari looping while yaitu while condition dan bawahnya dilanjutkan oleh statement-statement selanjutnya. Sebagai contoh, di sini ada program untuk mencetak tulisan hello, how do you do sebanyak 10 kali dengan menggunakan looping while. Pertama ada kita akan melakukan print repeating 10 times variable I sama dengan 0 while I kurang dari 10, print hello, how do you do, dan statement selanjutnya I plus sama dengan 1. Di sini kita juga ada contoh program menggunakan struktur looping while, yaitu buatlah sebuah program untuk menampilkan list harga suatu barang dengan masukkan jumlah banyaknya barang dan harga barang persatuannya dengan menggunakan pengulangan while. Sekarang kita akan mencoba merunning program tadi, yaitu menggunakan looping while. Tapi sebelum merunning, saya akan sedikit menjelaskan. Di sini kita beri judul yaitu price list program. Lalu kita akan memberikan inputan kepada user list number bertipe data integer karena berkaitan dengan angka. Juga di sini ada inputan item price bertipe data integer juga karena berkaitan dengan angka. Lalu di sini ada variabel I sama dengan 0. Selanjutnya while-nya I kurang dari list number. Statementnya I plus sama dengan 1. Lalu kita akan menampilkannya di print I kali item price. Sekarang kita coba runningnya. Input number of list 5. Input the price of each item. Kita beri 100. Di sini akan urut 1, harganya 100, 2, 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500. Selanjutnya yaitu nested loop atau perulangan yang bersarang. Maksudnya adalah dalam looping tersebut masih terdapat looping lagi. Bahkan dalam looping itu masih memungkinkan untuk membuat perulangan lagi, sehingga looping tersebut bersarang ke dalam pemrograman tersebut. Jadi itulah video penjelasan dari kami tentang algoritma pemrograman yang telah kita pelajari tentang pengertian algoritma, penulisan algoritma, dan struktur logika dasar pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami.
Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya.